kuncinya simpel sih Bang. Kalau mereka nggak mau mendengar kritik, terus lebih baik nggak usah dari PNS dari awal. Kalau pada OPD ya, kalau saya nggak bisa menyuarakan dari teman-teman Forkopimda karena saya bukan polisi, saya bukan tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, CS Banpos, ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini kita ada di sebuah ruangan yang sangat nyaman, yaitu ini kebenaran kita bersama pemiliknya, yaitu Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo. Aduh, Bang Aeng, Wih, bukan milik gua Bang, milik masyarakat Bang Aeng. tapi kan yang nempatin kan Pak Wakil. Tempat saya di situ. Itu mau front office. Enggak, gue tempatnya di situ. Wih, bisa aja ini Pak Wakil nih ya. Ya, makasih Bang Aeng. Ya, selamat ketemu lagi Pak Fajar. Iya, udah lama ya. Iya, itu Saya di kantor waktu itu. di kantor waktu itu kita podcast pertama kali, sekarang ketemu lagi sudah setahun lebih ya. Tahun lebih. Tahun lebih. Makasih udah nggak lupa lah sama saya. Wih, mana bisa lupa sama wakil wali kota yang metal ini. Kita punya jiwa yang sama kayaknya. Jadi ngobrolnya nyambung gitu. Dia potong rambut. Saya potong rambut. Panjang, saya pendek. Iya, Panjang, Bang Aeng pendek. tukeran kita. Ya, ini ada satu yang menarik yang akan kita bahas CS Banpos, yaitu di Cilegon ini di era kepemimpinan Pak Robinsar dan Pak Fajar ini ada satu hal baru yang mungkin menarik untuk kita kupas, yaitu Merdeka Bicara. Ya, ini saya kira baru pertama kali saya nemuin ini di mana kepala daerah itu secara terbuka mengundang kelompok-kelompok kritis ya untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan unek-unek dan segala macam di sebuah forum yang bisa disebut non formal lah gitu ya. Dan ini saya kira menjadi sebuah pilot project lah buat daerah-daerah lain di Indonesia, terutama di Banten. Nah, yang pengen saya tahu pertama itu ini latar belakang dari Merdeka Bicara itu apa sih Pak Wakil? Oke, terima kasih Bang Aeng. Pertama sih sebenarnya negara kita sudah merdeka. Ya. Itu hanya sebuah kiasan. Mohon izin kalau saya boleh berkenan untuk menyampaikan, menjelaskan. Ini kan sesuatu yang saya lakukan pada saat saya kampanye. Kampanye di mana saya punya jiwa muda dan saya merasa ini adalah negara demokrasi. Kita sebagai waktu itu calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, waktu itu masih bakal calon kan Bang. Itu kita karena seiring berjalannya peradaban zaman nggak bisa kita melakukan dengan cara-cara yang masih tradisional. Perlu ada bagaimana kita menjual gagasan kita sambil juga membuat movement Bang, movement bahwa ini adalah demokrasi, jangan jadi masyarakat yang terlalu diam. Kalau ada momentumnya, kenapa nggak jadi be the voice of the voiceless? Mereka yang nggak punya tempat untuk bicara, tapi bisa mewakili keresahannya. Saya waktu itu gitu, karena kita kan, saya nggak mungkin datengin ke semua tempat. Iya. Karena akhirnya saya mengundang waktu itu. Nah, mereka yang di RW, RT, tapi kita lihatnya di kelurahan baginya. Pemuda-pemuda kelurahan, monggo hadir gitu loh. Mudah-mudahan mereka datang ini mewakili keresahan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar mereka. Sebenarnya kalau acara seperti itu bukan sesuatu yang baru lah, bukan inovasi Bang. Cuma di nasional udah ada yang pernah membuat. Gitu. Saya rasa para CS Banpos kayaknya udah tahu lah siapa. Gitu. Tapi kalau saya hanya tinggal merumuskan, saya pengen nunjukin bahwa saya dulu juga bagian dari kalian gitu loh. Saya juga dulu pengen menyuarakan keresahan saya gitu loh kepada
apa sih, perlu perbaikan apa sih, evaluasi apa sih yang perlu kita perbaiki, tanggung jawab siapa sih ini. Kan terkadang misinformasi, tidak ada informasi yang langsung masuk. Meskipun orang semua punya HP, tapi kan mereka pengen penjelasan. Gitu. Nah, dari situ ya awal mulai karena saya waktu itu bakal calon, akhirnya saya coba buat mengumpulkan wadah-wadah ini bisa menyampaikan aspirasi. Instead of saya datang-datang ke ingin mereka gitu. Karena itu cara tradisional. Kami waktu itu sebenarnya sih berpikir idealis sekali, Bang. Gitu. Tapi lama berkembang, mereka bicara ini berubah jadi sebuah wadah yang berbeda mungkin, Bang. Ya, inilah yang saya nggak pernah kita antisipasi kan, sama kayak hidup lah gitu loh. Saya mah nggak pernah rencana mau jadi politisi, tiba-tiba 180 derajat blaks jadi politisi atau jadi wakil wali kota gitu. Itu sih, Bang, esensi pertamanya. Nah, itu kan kejadian waktu masa kampanye ya. Nah, ketika sudah duduk di pemerintahan kan otomatis biasanya ada perubahan mindset lah. Kebanyakan pemerintah selama ini melakukan dialog itu bukan dialog terbuka ya, tapi dialog-dialog yang katakanlah lebih formal kayak musrenbang segala macam. Itu kan dialog juga ya, tapi kan lebih lebih tertutup lah. Nah, pertimbangannya dibikin format dialog terbuka seperti ini apa sih? Karena waktu itu izin, Bang, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang lain, maksud saya teman-teman OPD, karena kami ini baru terpilih, dan ini suatu birokrasi, suatu yang baru. Gimana kalau saya kuncinya kan, ya mendengar itu adalah salah satu faktor utama untuk bagaimana kita bisa tahu cara permasalahan. Kalau kita sendiri nggak mau mendengar, tutup mata, tutup kuping, tutup telinga gitu loh. Ya, saya nggak mau kita itu sebagai abdi masyarakat cuma melakukan perencanaan saja, mengikuti norma dengan yang sudah dilakukan gitu loh, kayak contoh sistem gitu ya, musrembang musrembang gitu loh. Kan itu cuma setahun berapa kali, Bang? Terus kapan kita ini? Dan tapi juga satu sisi juga kita juga perlu menanyakan ide gagasan kita cocok nggak? Nah, waktu itu platformnya sebenarnya Merdeka Bicara, saya gunakan, kita punya gagasan ini nih, teman-teman cocok nggak? Mungkin kelanjutan, Bang. Dari situ teman-teman mungkin merasa udah terbiasa dengan format yang menyampaikan aspirasi. Ya akhirnya ya lanjut sampai sekarang, alhamdulillah. Iya, dan udah 2 kali setahu saya ini yang dibikin secara besar-besaran lah ya. 3 ya? 3 kali. Nah, ini kan jadi satu gaya komunikasi baru ya di era pemerintahan, terutama di Cilegon lah. Nah, ini yang ingin saya tanyain ini, apa ini sekedar program komunikasi gaya baru pemerintahan yang sekarang, atau ingin menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang ini lebih terbuka terhadap masukan atau kritik bahkan dari masyarakat? Nah, Bang, kalau saya kembali lagi, biarlah masyarakat yang menilai. Ini diartikan sebagai apa? Karena validasi itu ya haknya masyarakat menilai ini mau jadi apa. Tapi kalau tujuan kami seyogyanya adalah kita pengen menunjukkan bahwa kami itu pertama, cita-cita saya itu baru kejadian kemarin, Bang. Karena mereka bicara ini saya pengennya bareng Forkopimda. Nggak hanya kepala daerah dan wakil kepala daerahnya atau PD saja. Tapi kita pengen duduk bareng di situ. Karena seluruh permasalahan yang ada setiap daerah kan berbeda-beda. Mungkin ada yang sama. Tapi kita nggak bisa kok cuma berdua doang, Bang. Tapi esensinya adalah terlebih begini, Bang. Yang nggak boleh disalah kaprahkan adalah Merdeka Bicara itu ada teman-teman cuma boleh bicara ketika di forum itu saja. Ketemu Kang Wali, ketemu saya, dimanapun, jika bertemu boleh kita diskusi. Nah, karena ada beberapa salah kaprah begitu. Mereka nggak boleh menyampaikan aspirasi. Buktinya kalau saya ketika ada aspirasi di jalan, saya mau dengarkan teman-teman pemuda ketika ada aspirasi di jalan, gitu loh. Apalagi kalau ketemu saya lagi nongkrong di pinggir alun-alun misalnya, ada teman-teman ngajak sampai jam 2, monggo. Gitu. Kalau waktu saya lagi berkenan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh disalah kaprahkan itu. Lebih forum ini adalah sebagai pertanggungjawaban kita. Karena memang betul sekarang udah sangat teknologi udah berjalan,
udah mutakhir lah, sekarang udah peaknya teknologi lah. Tapi yang disampaikan di sini berbeda rasanya ketika disampaikan secara langsung. Iya. Ada bukti nyata, Bang. Merdeka Bicara pertama saya ingat betul ketika kami dilantik, itu 100 hari kerja kita. Itu ada salah satu perwakilan dari mahasiswa, yang menyampaikan si mahasiswi dari Forum BEM Cilegon kalau nggak salah. Itu dia menyampaikan substansi yang lumayan menampar kita. Dia karena sangat care sekali dengan anak-anak ya, terutama pendidikan, dunia pendidikan. Dia menyampaikan banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Nah, karena kami mendengar itu, alhamdulillah di tahun berikutnya, which tahun ini, kita lanjutkan program yang mungkin dulu pernah dilakukan juga, Ayo Sekolah Maning Lur. Dari situ kita tahu mana anak-anak putus sekolah. Tanpa ada agenda ini, forum Merdeka Bicara ini, saya nggak akan pernah tahu langsung detailnya. Yang kita dengar cuma dari kuping, telinga, dari telinga, mulut saja. Tapi dari sini kan langsung disampaikan. Ini ya ada faktanya. Gitu loh. Pak, di RW saya Pak ada anak 2. Misalnya dia berjualan siangnya Pak. Saya tanya dulunya sekolah, tapi sekarang dia sudah tidak bersekolah lagi. Hal ini yang sangat mengetuk sekali kalau kita nggak ada forum ini. Tapi kalau berbeda dengan kita bertemu di pinggir jalan mungkin, atau ketemu di agenda tertentu, Pak, ya Pak ini pelayanan Pak, mungkin berbeda konteksnya, substansinya berbeda yang disampaikan. Karena saya menghargai sekali, mengapresiasi juga bagi teman-teman pemuda, terutama yang berani menyampaikan substansi yang punya bobot dan berdampak buat kemajuan daerahnya, gitu loh. Mungkin nggak akan dirasa besok atau minggu depan, tapi yang kita tanam sekarang kan ibaratnya kepala daerah itu kan menanam pohon, Bang. Lama disiram atau konsistensi juga harus dirawat ya. Dirawat, nanti buah kebijakannya itu. Di masa depan itu tuh, impact-nya. Mereka bicara itu melahirkan lagi bahwa kita sadar ya sudahlah, kita berarti dulu pendahulu kita punya program nih, namanya Sekolah Maning Lur. Kita nggak boleh Mas ego, ini programnya pendahulu kita, nggak boleh. Nggak boleh. Disitulah yang tujuannya sebenarnya Merdeka Bicara itu berimpact nyata di situ. Jadi gagasan-gagasan itu bisa didengar langsung ya, dan dieksekusi. Dan kita juga, mereka juga buat pola komunikasi 2 arah tadi. Ketika waktu itu 100 hari kamu kalian bilang, kita mau bikin nih tempat sampah dari beton, menurut kalian di mana? Tempatnya di mana-mana saja. Jadi pola itu. Kalau kita tanyakan ke masyarakat pada umumnya semua satu persatu kan nggak mungkin, Bang. Kalau kita minta RT RW-nya nanyain kan bias Bang nantinya. Benar. Gitu. Apalagi kalau nyewa lembaga survei kan mahal. Nggak ada. Terus yang itu juga menarik, dilibatkannya Forkopimda di Kota Cilegon ini dalam beberapa acara yang Merdeka Bicara terakhir ini tujuannya apa sebenarnya? Kalau itu memang mimpi. Tidak hanya mimpi saya, tapi juga permintaan dari teman-teman para pemuda, masyarakat juga, bahwa kekhawatiran mereka kan tidak melulu urusan pelayan, tapi kadang ada juga urusan hukum, urusan keadilan, gitu lah. Jadi memang waktu itu ada request juga, dan mimpi kami kan ya di daerah ini ya, kita ini Forkopimda atau zaman dulu Muspibda itu kan bersama-sama lah, gitu. Harus kompak, suka nggak suka latar belakang masing-masing ini sudah harus kompak. Dalam alhamdulillah Cilegon kerasa lah kehangatan ini. Waktu itu dalam rangka HUT Cilegon. Kang Wali bertanya pada saya, Bang, HUT Cilegon agenda apa? Saya menyarankan, Kang, kita punya tradisi, Kang Wali juga orang yang selalu ingin membuka ruang dengan khalayak luas juga. Kenapa enggak kita lakukan yang sedikit lebih berbeda, tapi OPD kita panggil semua dan Forkopimda untuk join gitu. Gitu. Terus ini juga seberapa siap sih ini kan, karena yang diundang ini kan kebanyakan kelompok-kelompok mahasiswa ya, kelompok-kelompok muda yang mungkin dikenal sebagai kelompok kritis lah ya kalau kata saya bilangnya. Nah ini bagaimana, kalau Kang Wakil mah saya udah tahu lah sama
Kang Wali Kota ini sudah pasti siap menerima kritik. Tapi kan kadang-kadang orang-orang di Forkopimda yang lain atau mungkin di kepala-kepala SKPD atau yang lain yang itu kurang bisa menerima kritik, apalagi kritik-kritik yang disampaikan secara keras gitu. Nah, gimana untuk kesiapan dari OPD ini pemahamannya supaya kritik-kritik itu bisa diterima secara baik gitu? Kuncinya simpel sih Bang. Kalau mereka nggak mau mendengar kritik, terus lebih baik nggak usah dari PNS dari awal. Kalau pada OPD ya, kalau saya nggak bisa menyuarakan dari teman-teman Forkopimda karena saya bukan polisi, saya bukan tentara. Tapi nyatanya waktu itu ada keraguan, nggak mungkin nih Forkopimda pada ini. Bahkan DPRD juga nggak mungkin ada. Tapi nyatanya ada. Nyatanya mereka hadir dan banyak pertanyaan yang dilontarkan atau ditanyakan atau aspirasi yang disampaikan pada dari teman-teman pemuda dijawab juga oleh justru saya banyak diem Bang. Tapi pada intinya gini sih Bang, kalau saya pribadi kepada OPD ya, saya sih bersyukur. Sekarang kan berarti beradaptasi. Saya tuh melihat teman-teman OPD itu juga sulit loh jadi ASN itu, PNS itu susah. Iya. Setiap 5 tahun bisa berganti pimpinan gitu. Atau 10 tahun atau 5 tahun gitu kan. Tapi mereka yang harus adaptasi lagi. Nah, sekarang punya kepala daerah, Kang Wali, Kang Robin itu sangat mudah. Dan dia mau mendengarkan. Tambah lagi wakil mungkin rada galak gitu kan. Nah, tapi mereka akhirnya juga mau beradaptasi Bang. Mau beradaptasi bahwa oke, berarti ada ruang-ruang diskusi yang kadang kita juga harus keluar dari zona nyaman itu Bang. Nah, ini yang saya pengen coba educate. Ayo teman-teman berani ya keluar dari zona nyaman. Itu loh. Ini adalah tanggung jawab kita kalau menjadi abdi masyarakat yang baik, melayani baik. Gimana kita tahu kalau kita nggak mau dengerin? Iya. Gimana kita bisa tahu kalau misalnya ada masyarakat langsung diartikannya, wah ini udah kira macam-macam gitu. Iya. Jangan. Kita lihat dulu, dengar dulu substansinya apa. Iya. Iya, tapi kan secara ini juga tidak bisa dihindari ya, ada sikap skeptis juga mungkin dari sebagian masyarakat terhadap forum ini gitu kan. Nah, Bang, itu haknya mereka. Nah, apa yang ngebedain forum Merdeka Bicara ini sama forum-forum formal lainnya sebenarnya? Sebenarnya kalau forum Merdeka Bicara ini adalah bedanya hanya jumlah. Kami OPD lah, mungkin ada OPD, ada Kang Wali sama saya. Sebenarnya Merdeka Bicara itu harusnya di keseharian kita. Ruangan ini Bang, ruangan ini adalah tempat banyak diskusi, banyak terutama teman-teman dari masyarakat ya. Ya sebelum abangnya tadi kan ada pemuda, kan keluh kesahnya juga gitu loh. Sebenarnya kapanpun, cuma perbedaannya Merdeka Bicara itu harusnya di keseharian hidup kita. Tapi perbedaannya kalau di Pemkot Cilegon, karena ini sebuah program, dan ini juga program pemerintah daerah, ya ini di mana kita boleh gitu loh. Bedanya ada OPD aja, gitu loh. Tapi kalau di luar itu boleh Bang, gitu, menyampaikan aspirasi, pendapat, kritikan boleh. Artinya ini cuma wadah untuk memformilkan aja ya? Bukan Bang, membuat habit Bang, kebiasaan, menstimulus kalau orang itu jangan pernah takut untuk bicara. Kita punya hak. Iya. Ini Pak Wali juga kan, Pak Robinsa sempat bilang, ini bukan ajang pembelaan dari pemerintah sebenarnya forum ini. Tapi dalam prakteknya bagaimana menjaga agar dialog tetap substantif dan tidak defensif gitu dari Pemkot Cilegon terhadap kritik-kritik dari peserta forum itu. Saya sepakat apa yang disampaikan Kang Wali sangat tepat, akurat, karena kita kalau ada momen seperti itu, kapan, dari gimana caranya kalau ada bisa defensif? Memang ada beberapa yang harus diluruskan Bang, apabila di luar dari substansi. Iya. Misalnya waktu itu ada yang menanyakan, itu ada lahan dari dulu BPS. Terbengkalai. Kenapa nggak digunakan sesuatu? Itu saya anggap wajar karena atas ketidaktahuan dia bahwa BPS itu bukan punya. Iya, punya Pemkot ya. Bukan punya Pemkot. Disitulah kita. Itu bukan defensif karena kita meluruskan. Ada hal yang perlu kita luruskan biar apa yang jadi diskusi, topik, tema, semangat
perbaikannya ini sama gitu loh Bang. Tapi intinya saya pesannya satu sih, kalau Merdeka Bicara ini adalah bukan hanya cuma forum kita bisa bicara apapun, tapi yang penting ada kita sama-sama belajar menghargai perbedaan pendapat orang. Itu yang mahal tuh. Wah, itu yang kadang menurut saya sebagai warga negara yang baik dan taat, kalau kita ini itu kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat sih. Iya. Apapun jabatan. Iya, karena kadang justru perbedaan pendapat itu yang sekarang itu gampang memicu perpecahan kan, terutama di grassroots. Banyak isu-isu yang apalagi sekarang zaman hoak ya. Tapi sejauh ini kalau setelah 3 kali forum di Merdeka Bicara itu berlangsung, ada nggak kritik paling keras yang terasa menusuk hati atau gimana gitu? Enggak. Nggak ada ya? Lebih sadis kritik saya ketika di swasta. Hmm. Saya bilang Kim Jong Un. Enggak. Sejauh ini Cilegon, saya betapa bersyukur dan bangganya berada pada koridor yang tepat. Para pemudanya punya kerangka berpikir yang luar biasa. Mau berani. Karena saya ngeliat di daerah-daerah lain diam. Ada loh satu daerah diam ketika mau pilkada meledak atom bom itu. Iya. Itu ke rasa amarahnya, unek-uneknya itu tersimpan selama bertahun-tahun ya. Gimana Bang? Bom waktu. Iya. Nah, kalau saya membiarkan, bukannya membiarkan, tapi saya tegaskan apa yang menjadi substansi, mana yang tidak. Gitu loh. Iya. Apa yang tidak menjadi substansi ya mohon maaf. Misalnya ada teman-teman ingin sekali memperbaiki, menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasinya adalah terkait ISPA atau mungkin isu lingkungan. Oke, tapi saya luruskan, jangan sambil bakal ban ya, Le. Karena itu hidrokarbon. Iya. Dirimu hirup itu sama aja dirimu bikin pencemaran lingkungan gitu loh. Bedakan. Saya tegaskan begini, kalau ada korupsi, baru kalian silakan. Berkabunglah. Gitu loh. Iya. Ketika waktu itu juga saya sampaikan teman-teman kan, ada para pemuda gembok ini kantor wali kota. Saya tanya dulu kenapa. Tapi kalau ditanya hak menggembok, kalian yang bangun kok gedung ini pakai duit kalian. Tapi kalau bakar, coba waktu Agustus lalu ada kejadian makar kan. Ada gedung-gedung negara, gedung-gedung daerah terbakar. Nah, saya nanya balik ke teman-teman. Gedung itu yang bangun pakai uang siapa? Uang masyarakat. Kalau terbakar, dan ada peraturan kan, setiap daerah harus punya gedung DPRD, kantor wali kota, Puspem, kantor dinas ini, kantor dinas itu. Kalau harus kebakar satu, hangus. Dibangun lagi pakai duit siapa? Duit masyarakat kan? Iya. Berapa jumlahnya? Miliaran tuh uangnya tadinya harusnya bisa dipakai bikin jalan. Jadi mau nggak mau harus dibuat gedung lagi. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir apa yang menjadi kebutuhan, bukan mana yang dia mau. Yang kebutuhan publik ya yang didahulukan. Nah itu sih yang menarik. Artinya setelah mendengar masukan-masukan di forum itu, Merdeka Bicara, tindak lanjut dari pemerintah itu apa mungkin ada evaluasi, ada perubahan kebijakan atau ada apa mungkin? Nah, kalau saya biasa baca notulen. Aku tak bawa pulang. Notulennya baca dan di mobil. Jujur saya nggak baca langsung habis semuanya karena ada banyak misalnya. Nah, besoknya tak lanjut. Kayak waktu itu Bang, 100 hari kerja dari Forum BEM Cilegon yang mewakili Nafisha waktu itu presidium keberapanya kalau nggak salah. Dia menyampaikan banyak anak-anak saya, Pak Wali, Pak Wakil, anak putus sekolah. Nah, dari situ saya sampaikan kepada Kang Wali. Kang Wali juga akhirnya sadar, iya Bang, itu juga sampai gue sekarang kepikiran deh. Apa ya Kang ya? Oke, berarti anggaran 2026 kita lanjutin tuh. Sekolah Maning Lur. Nggak usah ubah nama, udah sama aja. Sama. Kadang itu kan orang, ini terlalu ini enggak. Kita ngelihatnya program yang baik harus dilanjutkan. Tapi kan ini bagi saya dibanding dikritik kencang, bagi saya ini menampar karena di era sekarang masih ada anak putus sekolah. Berarti kan itu tanggung jawab kepala daerahnya dan wakil kepala daerahnya juga.
Nah itu sih Bang, kita baca sebenarnya. Ada awal-awal sih kita evaluasi. Ya mungkin awal karena baru bagi OPD juga Bang, bukannya maklum ya. Tapi mereka juga kan Perlu adaptasi sih. adaptasi. Iya. Awal-awal 100 hari itu kan mereka baru. Akhirnya kita jadikan ajang itu. Waktu itu 100 hari itu saya ingat, saya nggak mau berbohong lah, apa adanya ya saya sampaikan gitu loh. Kita tampilkan 100 hari ngapain aja. Ya kita evaluasi, oh berarti kita jangan. Kita setiap ada itu kita perbaiki kok. Nah kemarin juga yang dari Merdeka Bicara terakhir, ada masukan dari teman-teman, bisa nggak ada yang bilang ditemain, ada yang bilang dibatasi bicara. Tapi kok dibatasi bicara, esensinya bukan Merdeka Bicara. Tuh. Karena ada bagian teman-teman yang nggak kebagian bicara Bang. Karena waktunya mungkin kan ya sholat mah kalau saya sih sampai subuh waktu itu Bang. Lanjut. Cuma kan yang kita harus hargai juga. Para OPD ini kan besoknya juga harus kerja. Gitu loh. Nah, ini sedang kita evaluasi. Saya mikir gimana caranya yang sebelumnya, ya pokoknya setelahnya harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu. Nah, kalau masyarakat terus bicara di forum ini ya, masukan-masukan terus masuk ke Pemkot Cilegon. Tapi kalau misalnya pemerintah tidak bisa bergerak cepat dalam mewujudkan aspirasi-aspirasi itu, apa nggak muncul kekhawatiran kalau nanti justru makin menurunkan kepercayaan kepada pemerintah? Kepercayaan kepada pemerintah itu kembali lagi, setiap orang mungkin punya cara untuk menilai. Karena validasi Bang. Kenapa tadi saya bilang kok saya tanggap para semua kayak Bang Aeng, ini Mas Wakil kenapa kok haknya mereka? Ya kita harus pahami bahwa tuan kami ya masyarakat. Mereka yang berhak memvalidasi kinerja kami ya masyarakat. Kalau ada bagian masyarakat bilang kita nggak memenuhi, ya nggak apa-apa. Berarti apa yang harus kita perbaiki? Gitu. Karena mix kan. Nah kalau kami Bang, ada sesuatu Bang. Kalau misalnya sesuatu yang mereka minta atau di aspirasi itu terus sebutkan ada butuh kita buat tindak, itu butuh anggaran yang fantastis. Dan kita nggak mungkin, kita bukan DKI Bang, yang anggaran APBD-nya tuh triliunan gitu. Kita juga harus paham fiskal kita. Tapi kalau mereka ada demand, misalnya demand bikin bandara, ya nggak mungkin. Nah itu sesuatu yang harus kita nggak mungkin kita sampaikan. Dari sisi ini anggaran, kesiapan kita, postur anggaran nggak mungkin. Gitu loh. Tapi kalau mereka cuma ini misalnya Pak, ini kita nggak punya wadah untuk para anak muda ini, ujung-ujungnya kalau bikin acara aula DPRD, aula Setda. Oke, kita akhirnya kan menganggarkan buat 2027 buat bikin youth center. Wah, keren tuh ya. Ya youth center itu. Iya. Dimana nanti teman-teman ini bisa punya wadah, apakah sekretariat gitu, sekret gitu kan, buat tadinya di belakang rumah dinas semua ngumpul di situ, Pak pindah semua ke sana, gitulah kan. Dari situ yang kita mampu ya mampu. Tapi waktu itu ada yang buat ini bagaimana caranya biar Pemkot Cilegon itu bikin BUMD pasar gitu loh. Ya perlu modal, kita perbaiki dulu pasarnya. Sekarang aja kami merasa belum mampu sepenuhnya gitu loh. Kami belum semaksimal itu, masih berproses. Gimana kita bikin pasar modern? Gitu loh. Saya nggak mau kita buang-buang anggaran yang sebenarnya kita sekarang aja menata saja masih belum maksimal. Nah, Pak Wakil dan Pak Wali ini kan cenderung banyak bergerak dan banyak menyerap aspirasi masyarakat. Nah, dengan adanya Forum Merdeka Bicara ini, kesiapan OPD itu seperti apa? Apakah mereka siap dengan era yang terbuka seperti ini? Itu kan juga perlu didorong sama kepala daerah kan, supaya para pengelola di OPD ini juga bisa menyerap aspirasi masyarakat itu juga bisa, supaya bisa jadi kebijakan dan dieksekusi di lapangan gitu. Ya lagi-lagi tadi Bang, habit ya, buat sebuah menggugah kebiasaan yang baik, itu perlu proses. Kalau mungkin dulu katanya ada salah satu OPD, kalau di WA sama masyarakat nggak respon, mudah-mudahan dari sini kita bisa mencontohkan. Nih, wali kotanya saja, kan walinya saja mau.
masa panjenengan ndak mau gitu loh. Nah akhirnya kan terbuka. Iya. Sekarang ada loh kepala OPD tadi nggak punya Instagram gitu loh. Memaksa ya untuk Iya sih, kalau beradaptasi. saya lagi cari tahu mana aja yang digembok nih. Masa digembok kepala OPD gitu kan. Nggak usah bikin Instagram gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang keberanian. Pelan-pelan Bang, nggak apa-apa Bang. Pelan-pelan tapi berproses pasti dibanding orientasinya hasil tapi nggak tercapai. Iya. Lebih baik berproses meskipun resultnya nggak bagus atau gagal misalnya, tapi kita belajar dari proses. Tapi progresnya kelihatan ya dari sih. kinerja OPD meningkat gitu ya. Alhamdulillah ada beberapa OPD yang akhirnya ya mereka juga sadar akhirnya ya kalau ada keluhan dari masyarakat ya tolong pertama evaluasi ya dilihat dulu keluhan itu apa gitu. Kalau keluhannya terkait menyangkut pelayanan kesehatan, pendidikan, jangan berkompromi Anda. Ya artinya Merdeka Bicara ini nggak hanya terbatas di forum itu gitu kan. Membiasakan kitanya. Artinya di media sosial juga masyarakat boleh bicara apa yang boleh. dan itu wajib ditanggapi sama OPD ya. Mungkin Ya secara substansi lah gitu. Asal gitu Bang. Iya. Itu sih Bang. Kadang juga kita kan ada aja ya Bang ya. Pihak-pihak yang melakukan meninggalkan komen, DM yang sebenarnya kayak contoh waktu pernah ada DM ke saya, dia punya keluhan kesehatan, kayak orang tuanya sakit. Ketika saya balas, dia di mana? Bojonegara Bang. Iya, saya harus gimana itu? Iya. Akhirnya saya coba cari tahu ya. Dimarahin orang ntar kalau ikut campur. Kalau sedangkan KTP kan ya, iya. Saya coba mengarahkan lah gitu loh. Iya. Ya kalau Bojonegara gitu loh ya, ya ini daerahnya terpisah gitu kan. Sesantun mungkin sebisa mungkin. Nah harapannya dengan adanya forum Merdeka Bicara ini ke depan ini Cilegon akan seperti apa nanti? Punya kerangka kita ingin sekali, kalau saya pribadi ingin sekali punya, nggak boleh berhenti untuk kita jadi suaranya mereka yang belum berani menyuarakannya, atau be the voice of the voiceless gitu. Ya warga di desa sana gitu kan, ada yang mungkin yang ngerasa ini kan dengan Merdeka Bicara ini yang kayak saya seneng ya, ada contoh GMI Bang. Itu GMI itu para aktivis Sarinah dan para bung ini itu nggak pernah berhenti saya ngeliat konsisten menyuarakan kekerasan seksual dan juga kekerasan pada anak. Dan dia menyebutkan ini tetangga saya karena dia nggak berani menyampaikan karena takut, dia yang berani menyampaikan, jadi menjadi jembatan kebaikan itu Bang. Nah ini tolong jangan pernah berhenti. Pemuda kita itu sudah pertama rasa bersyukur kalau kita bisa punya kepercayaan, bisa atau punya ruang kan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah gitu ya, atau aspirasi, memberikan kritik. Tapi kedepannya kalau saya pengennya ya siapapun yang jadi kepala daerah setelah kami selanjutnya itu juga harus mau membuka dialog dengan semua orang tanpa terkecuali. Ya mungkin ada dari sisi kesibukan yang kami pahami lah. Itu loh, kalau wakil kan nggak sesibuk wali kota. Tapi itu yang harus paling penting Pak. Bahwa membuka ruang, membuka tempat ini dimanapun dia berada untuk mau mendengarkan. Ya sesuai kapasitasnya, mungkin sesuai style-nya masing-masing. Tapi jangan pernah alergi. Ya itu penting sih. Mungkin yang terakhir ini ya, saya pengen secara singkat boleh, secara panjang juga boleh. Esensi dari Merdeka Bicara ini apa kira-kira yang diharapkan esensinya? Tadi itu Bang, bahwa tidak hanya bukan masalah kencang-kencangan mengkritik, bukan masalah lantang-lantangan berbicara, tapi saya pengen mengajarkan bahwa paling mahal itu adalah menghargai sebuah perbedaan pendapat. Itu yang kadang
Jangan sampai begini Bang, kalau ibaratnya manusia itu punya, setiap masing-masing manusia punya 100% kapasitas untuk berpikir atau similarity lah. Jangan sampai beda 1% ribut Mas. Ingat ada 99% yang lain yang kesamaan yang itu kesamaannya punya dampak manfaat baik buat orang banyak. Jangan beda 1% langsung ribut. Itu. Dan ingat, moto kita itu akur sedulur. Dua kalimat itu saja harusnya coba kita introspeksi. Apakah kita sudah terasa akur sedulur itu? Itu. Jujur, adil, dan makmur. Makmur. Itu adalah welfare. Apakah makmur? Banyak sekali, masih banyak ketimpangan. Gitu loh. Jadi janganlah kita paling mahal itu memang ego sektoral dan habit, mindset. Yang ujung-ujungnya mindset. Itu paling mahal. Mahalnya luar biasa itu. Orang punya berpendidikan baik pun tapi nggak punya mindset yang bagus, pola pikir yang bagus nggak baik. Nah, saya pengen coba menggugah. Kalau teman-teman minat baca kita sedikit makin menurun misalnya, oke, kita coba dengan diskusi seperti ini. Gitu loh. Kalau tapi ke depannya saya berharap juga tidak hanya esensi saja dari Merdeka Bicara, tapi program ini juga bisa berkembang. Kayak contoh waktu itu saya pernah pitching ke Kang Wali, Kang, yuk Kapapan HUT Cilegon, kita nggak perlulah ngundang-ngundang artis gitu kan. Kita coba di suatu podium, di jam berapa, undang Rocky Gerung misalnya. Gitu. Halo Rocky Gerung, mau ke Cilegon ya. Gitu loh. Jadi bukan narasumber, tapi ngasih kita kritik. Dan kalau bisa masyarakat yang lewat, misalnya kita di alun-alun gitu, boleh nyampein. Mau bilang apa gitu kan, lu gini, gua kartun gini-gini, gua hubungin lu nggak ada kabar, nggak ada respon misalnya. Karena itu juga buat melatih kita gitu loh, bahwa kita nggak boleh lupa dengan tugas kita, tanggung jawab kita. Bahwa tanggung jawab kita tuh masyarakat sepenuhnya. Titik. Nggak pakai tanggung jawab itu cuma masyarakat yang milih kita, nggak. Yang nggak memilih pun itu menjadi tanggung jawab kita. Yang masih di perut pun itu jadi tanggung jawab kita. Semacam mimbar bebas gitu ya kali ya. Saya ngasih ide itu, ngasih masukan itu kan. Tapi kan Kang Wali yang ngambil putusan lah gitu loh, keberkenannya Kang Wali karena memerlukan biaya lah, apalagi buat panggung undang akademisi terkenal juga gitu kan. Jadi kalau saya itu, agar kita membiasakan Merdeka Bicara itu mendidik audiensi dan yang di depannya itu juga. Pertama, kalau Anda sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu harus rela untuk tidak dipuja. Yang kedua, kalau Anda seorang pemimpin, Anda nggak boleh mengemis pujian. Yang ketiga, Anda harus biasakan untuk siap dengan kritik dan caci maki. Yang keempat, Anda harus berkorban. Gitu loh. Keren sih. Oke, CS Banpos. Jadi Pemkot Cilegon dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota sudah membuka diri menerima segala kritikan, masukan, atau gagasan-gagasan dari masyarakat. Saya kira tanggung jawab kita sebagai masyarakat juga untuk memberi feedback yang positif agar Cilegon bisa terus berkembang dan tentu saja jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada itu menimbulkan perpecahan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Neng ya.